Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Yulianisa dari Prodi Pendidikan Geografi 2018. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching saya dengan materi ruang lingkup geografi. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya anak-anak semua? Baik, Alhamdulillah. Semoga kalian semua sehat-sehat terus ya. Amin ya Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan Alifiana bisa dipimpin doa. Baik, sebelum kita belajar mari kita pimpin doa. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, kita langsung aja ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup geografi. Coba anak-anak, menurut kalian apa sih geografi itu? Ilmu yang mempelajari tentang bumi, Bu. Baik, kalau Febri bagaimana? Sama Bu, ilmu yang mempelajari tentang bumi. Oke, berarti menurut kalian geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi ya? Ya. Selanjutnya, jadi kalau berdasarkan dari hasil seminar di Semarang itu, para ikatan ahli geografi Indonesia telah menyepakati bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau lingkungan dan dalam konteks ruangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa geografi itu studi tentang bentuk lingkungan dengan manusia, di mana bentuk tersebut tersusun atas komponen objektif dan subjektif. Next, selanjutnya ada ruang lingkup geografi itu ada geografi fisik, sosial, dan teknik. Kalau menurut kalian itu geografi fisik itu tentang apa? Ayo. Yang mempelajari tentang gunung, laut, bukit, seperti itu, Bu. Lebih ke lapangan Bu, kalau menurut saya. Oh, seperti itu. Baik, bisa dilanjut. Geografi fisik itu mempelajari semua gejala yang ada di bumi ya, kayak mulai dari atmosfer, litosfer, lapisan tanah, air, hidrosfer, lapisan kehidupan, biosfer, dan lapisan ruang angkasa, yaitu antroposfer. Bisa dilanjut. Lalu ada geografi sosial. Ini mempelajari tentang segala kegiatan manusia yang ada di bumi. Jadi seperti geografi ekonomi, dari segi budayanya, dari segi teknologi, serta kehidupan sosialnya. Selanjutnya, ada geografi teknik. Geografi teknik ini lebih mempelajari tentang pemetaan, yaitu bagaimana cara kita menganalisis sebuah informasi geografis dalam bentuk peta, diagram, citra penginderaan jauh. Jadi ini seperti pelajaran tentang kartografi, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang cabang-cabang ilmu geografi. Ada dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Yang pertama kita akan membahas aspek sosialnya dulu. Yang pertama itu ada antropologi geografi. Antropologi ini adalah ilmu pelajaran tentang persebaran bangsa-bangsa di seluruh dunia. Lalu geografi sosial lebih membahas ke kehidupan sosial masyarakat. Lalu di dalam geografi sosial itu terdapat geografi ekonomi serta geografi politik. Jadi ini membahas tentang ekonomi dan politik yang dilihat dari sudut pandang geografi. Lalu yang terakhir adalah geografi sejarah. Dari aspek fisiknya terdapat biogeografi, yaitu mempelajari tentang bagaimana biologi makhluk hidup. Lalu geologi itu mempelajari tentang batuan. Geomorfologi mempelajari tentang bentuk muka bumi. Meteorologi dan klimatologi mempelajari tentang iklim dan cuaca. Lalu hidrologi dan oceanografi. Hidrologi lebih mempelajari tentang air tanah, segala air ada di permukaan bumi yang biasa kita gunakan sehari-hari itu dapat dipelajari dengan ilmu hidrografi. Lalu oceanografi ini ilmu yang mempelajari tentang kelautan. Lalu astronomi geografi ini mempelajari tentang benda-benda langit yang ada di luar angkasa. Selanjutnya dapat di next, yaitu ada objek material geografi. Objek material ini berkaitan dengan substansi materi yang dikaji, sedangkan objek formal itu berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang yang digunakan dalam menganalisis substansi objek material tersebut. Yang pertama itu adalah litosfer. Litosfer itu struktur lapisan-lapisan batuan bumi
bumi ya, yang terdapat ini ada inner core, outer core, crust dan sebagainya. Ini adalah struktur lapisan-lapisan batuan bumi dari yang paling dalam sampai paling atas. Lalu selanjutnya, baik anak-anak, selanjutnya ada hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang terdapat di permukaan bumi. Contohnya, danau, rawa, air tanah, dan laut. Ini dapat terlihat siklus hidrologis. Baik, ada yang bisa menjelaskan siklus hidrologis ini? Kecil banget Bu tulisannya. Nggak kelihatan Bu. Kelihatan ya, Nggak tahu, iya, Bu. Oke, ini akan Ibu jadikan PR untuk kalian dan ini bahan diskusi untuk minggu depan ya. Jadi kalian nanti membentuk kelompok aja. Habis itu kalian cari penjelasan tentang siklus hidrologis ini, oke? Iya Bu. Baik, selanjutnya kita ke atmosfer. Iya Bu. Atmosfer ini merupakan lapisan udara yang menutupi bumi dan membantu kehidupan di muka bumi. Ini ada lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama ini ada troposfer. Troposfer ini biasanya tempat terjadinya cuaca ya, kayak seperti hujan, turunan hujan. Lalu stratosfer itu biasa lapisan dilalui oleh pesawat. Jadi pesawat itu masih berada di lapisan stratosfer. Lalu yang ketiga ini ada mesosfer. Jadi mesosfer ini lapisan yang melindungi bumi dari benda-benda langit. Kan pasti ada tuh kayak meteor jatuh atau benda-benda langit lainnya. Asteroid. Iya, bisa jadi asteroid. Pokoknya melalui lapisan ini tuh bakal melebur di lapisan mesosfer ini. Lalu yang keempat ada termosfer. Termosfer ini adalah lapisan yang terdapat satelit. Jadi satelit ini taruhnya di lapisan termosfer. Dan lapisan yang paling luar yaitu adalah lapisan eksosfer. Baik, bisa dilanjut slide-nya. Lalu yang keempat ini, maaf anak-anak, ini maksudnya adalah biosfer. Ibu lupa menulis biosfernya. Ya Bu. Jadi Maaf. biosfer ini merupakan lapisan kehidupan yang ada di permukaan bumi. Ini contohnya seperti ini ya, di lapisan-lapisan kehidupan di permukaan bumi. Lalu yang kelima ini ada antroposfer. Antroposfer ini tuh seperti aktivitas yang terjadi di bumi seperti ini. Ini kan contoh segala aktivitas yang ada di permukaan bumi ya. Oke, bisa di slide selanjutnya. Lalu ada objek formal. Objek formal ini berupa pendekatan atau cara pandang yang digunakan dalam memahami objek material. Dalam konteks geografi itu memiliki pendekatan spesifik yang membedakan ilmu-ilmu lain. Untuk memahami lebih lanjut objek formal ini bisa dapat digunakan pertanyaan 5W1H. Contohnya itu seperti kejadian bencana alam ya, misalkan contohnya itu banjir. Banjir itu dapat dikaji dari misalkan what gitu. Apa sih apa yang terjadi gitu kan banjir. Lalu why, kenapa bisa terjadi banjir gitu. Lalu ada when, kapan terjadi banjir dan sebagainya. Lalu bisa dilanjut. Ini ada aspek-aspek geografi. Jadi kalau menurut Hegel itu, aspek geografi dapat diuraikan sebagai berikut. Ada aspek fisik. Nah, aspek fisik itu meliputi apa aja sih? Yaitu ada 3, aspek topologi, aspek biotik, dan aspek non-biotik. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu aspek topologi itu membahas hal-hal yang berkenaan dengan letak atau lokasi suatu wilayah. Kayak batas-batas wilayah itu mempunyai ciri-ciri khas tertentu, itu akan kita bahas. Lalu aspek biotik ini merupakan aspek yang mengkaji karakter fisik manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu aspek non-biotik yaitu merupakan aspek geografi yang membahas tanah, air, dan iklim. Contohnya itu air laut atau air sungai. Lalu yang kedua ada aspek non-fisik geografi. Nah, itu mengkaji tentang segala aktivitas manusia nih, seperti dari segi ekonomi, budaya, sosial, dan politiknya. Dari aspek sosial ini kayak meliputi unsur-unsur tradisi, terus budaya, komunitas, kelompok-kelompok manusia. Lalu aspek ekonomi membahas tentang pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri perdagangan, transportasi, pasar, dan sebagainya. Dan ini ada aspek budaya. Aspek budaya itu tentang membahas tentang pendidikan, agama, bahasa, dan kesehatan. Lalu selanjutnya
selanjutnya itu ada aspek politik. Politik ini nih aspek yang bahas tentang pemerintahan dan kepartaian yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, seluruh dunia ini lah ya. Lalu bisa di next. Oke, sudah selesai ternyata. Baik anak-anak, karena materi kita sudah selesai, ada yang ingin tanyakan? Saya Bu ingin bertanya. Ya, Liviana silakan. Tadi Ibu menjelaskan bahwa ada ilmu geografi, yaitu meteorologi dan klimatologi. Nah, itu perbedaannya apa ya Ibu? Oke, meteorologi dan klimatologi ya. Ya. Kalau meteorologi itu ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Cuaca itu keadaan udara yang relatif singkat, cepat, waktunya itu relatif singkat dan wilayahnya itu cukup kecil, sempit gitu, sempit. Lalu kalau klimatologi itu pelajaran iklim ya. Kalau iklim itu kan lebih relatif lama waktunya. Keadaan udara yang relatif itu lebih lama gitu. Dan cakupan wilayahnya juga cukup luas. Jadi seperti itu Aliviana. Sudah paham? Sudah Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Saya Bu. Iya, Risma. Kenapa benda-benda langit itu di lapisan yang tadi? Di mesosfer ya? Iya, kenapa dia nggak masuk ke lapisan sampai bawah? Karena mesosfer itu tuh dia memiliki lapisan yang panas gitu. Jadi bisa dapat meleburkan benda-benda langit. Jadi benda langit yang melewati lapisan itu dapat melebur, hancur. Jadinya yang turun ke permukaan bumi itu tidak besar-besar gitu, karena dia udah lebur di dalam lapisan tersebut. Karena lapisan tersebut tuh memiliki lapisan yang panas, cukup panas gitu, yang dapat meleburkan benda-benda langit. Kalau lapisan ozon di mana Bu? Karena juga lapisan ozon di Indonesia tuh udah cukup menipis ya, karena banyak polusi, banyak dari asap kendaraan, asap-asap pabrik. Jadi mari kita cintai bumi kita ya, lebih kurang-kurangin naik kendaraan pribadi gitu. Kalau bisa naik kendaraan umum, atau kalau perlu kalian naik sepeda juga boleh, biar mengurangi polusi-polusi udara gitu. Apalagi di Jakarta kan banyak banget tuh polusi-polusinya. Berarti nggak boleh pakai AC dong Bu kalau tidur? Seharusnya seperti itu, tapi ya namanya juga manusia gitu kan, mau dinilai seperti apa juga Ya, dia betul, tetap saja nggak Ya. tidak peduli gitu. Makanya mulai dari hal-hal kecil aja gitu ya. Ada lagi yang ditanyain? Risma sudah paham? Sudah Bu. Oke, iya, udah paham semua berarti ya? Iya Bu. Ingat kan tadi tugas minggu depan apa? Ingat Bu, silologi Bu. Oh, pintar kalian semua. Amin. Oke, kalau gitu cukup sekian ya materi hari ini. Jangan lupa tugas dikerjakan. Iya Bu. Kita akhiri dengan mata pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan baca doa. Alhamdulillahirobbilalamin.